Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Nur Rahman Adi, NPM 2018 4350 0498 dari kelompok 5. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rifki Ferdiansa Oktariza dengan NPM 2018 4350 1460. Tutup ya. Perkenalkan, nama saya David Lee dengan NPM 2018 43500 240. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firdaus dengan NPM 2018 4350 0818. Perkenalkan, nama saya Jaka Purnama, NPM 2018 435 00236. Perkenalkan, saya Kakak Nelka Putra Diu dengan NPM 2018 4350 1498. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etika keilmuan. Ilmu pengetahuan merupakan alat bagi manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dengan ilmu dapat diciptakan suasana yang lebih baik, dan dengan demikian melalui ilmulah manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun dalam perkembangannya, kemajuan ilmu pengetahuan tidak selalu mensejahterakan manusia, tetapi banyak pula keburukan bahkan penderitaan yang dialami oleh manusia sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam filsafat juga memiliki konsep demikian, baik dan buruk yang dikenal dengan nama etika, yakni aturan untuk membedakan baik buruk suatu ilmu, dan etika adalah sumber pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku menyimpang di kalangan masyarakat. Untuk itu peranan ilmu sangat dibutuhkan sebagai sumber moralitas dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Etika. Etimologi. Secara etimologi, etika berasal dari kata ethos yang berarti adat, kebiasaan atau susila. Dalam filsafat, etika membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kaitan antara baik dan buruk. Baik dan buruk adalah suatu penilaian atas apa yang bisa dilihat dan dirasakan seperti perbuatan dan tingkah laku. Sedangkan untuk hal-hal menyangkut aspek motif atau watak sulit dinilai. Secara garis besar ada dua macam etika, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Terminologi. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Menurut Sunoto 1982, etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Etika normatif sudah memberikan penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan atau yang tidak. Selanjutnya, moral. Yang pertama, etimologi. Moral berasal dari Latin, yaitu mos jamaknya, mores, yang artinya adat atau cara hidup. Moral dan etika mempunyai kemiripan arti, namun dalam penilaian sehari-hari terdapat sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Kedua, Franz Magnus Suseno. Membedakan ajaran moral dan etika. Ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khotbah, peraturan lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Etika adalah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, tapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Norma. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Surajio 2010. Norma adalah alat tukang kayu atau tukang batu yang berupa segitiga yang berarti ukuran, yang kemudian dalam perkembangan diartikan garis pengarah atau suatu peraturan. Jenis-jenis norma. Yang pertama,
norma agama, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, norma kesusilaan, bersumber dari hati nurani manusia. Ketiga, norma kesopanan, bersumber dari pergaulan atau interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Keempat, norma hukum, bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Kesusilaan, Leibniz dalam Surat Gio 2010. Kesusilaan adalah hasil suatu menjadi yang terjadi di dalam jiwa. Harun Hadijiwo 1990. Segala perbuatan kehendak kita sejak semula telah ada. Apa yang benar-benar kita kehendaki telah terkandung sebagai benih di dalam nafsu ilmiah yang gelap. Akibat pandangan itu, orang hanya dapat berbicara tentang kehendak baik dan jahat. Problema etika ilmu pengetahuan. Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu harus mempertimbangkan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi yang akan datang. Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tentang hal-hal yang akan dan telah diakibatkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tanggung jawab etis bukan hanya implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia, tetapi juga harus menyadari apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan dalam berbagai hubungan dengan manusia, alam, dan Sang Pencipta. Van Melsen pada tahun 1985 berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat ataupun meningkatkan keberadaban manusia tergantung pada manusianya itu sendiri, karena dilakukan oleh manusia dan untuk manusia dalam kebudayaannya. Ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Menurut Konrad Kebung pada tahun 2011, ilmu harus bebas nilai dan lepas dari nilai-nilai di luar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan memberi pemahaman tentang berbagai masalah dalam hidup. Ada dua kecenderungan dasar dalam melihat tujuan ilmu pengetahuan. Pertama, kecenderungan puritan elitis, atau ilmu adalah sesuatu yang mewah dan elit. Bahwa tujuan akhir dari ilmu pengetahuan adalah demi ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang segala sesuatu demi kebenaran yang memuaskan rasa ingin tahu manusia. Selanjutnya, kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan tidak hanya untuk mencari penjelasan tentang berbagai persoalan, tetapi juga untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan. Karena berguna ilmu menjadi menarik, membuat hidup menjadi lebih baik dan menyenangkan. Joseph Situmorang pada tahun 1996, bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu pertama, ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakat lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis, yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Weber, seorang tokoh sosiologi, menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai. Tapi ia juga mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan. Weber tidak yakin ketika para ilmuwan sosial melakukan aktivitasnya seperti mengajar atau menulis mengenai bidang sosial itu. Mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Nilai-nilai itu harus diimplikasikan ke dalam bagian praktis ilmu sosial jika praktik itu mengandung tujuan rasional. Tanpa keinginan melayani kepentingan orang,
budaya, maka ilmu sosial tidak beralasan untuk diajarkan. Jadi meskipun objektivitas merupakan ciri mutlak ilmu pengetahuan, tetapi dalam pengembangan atau penerapannya ilmu dihadapkan pada nilai-nilai yang ikut menentukan pilihan atas masalah dan kesimpulan yang dibuatnya. Pendekatan ontologis. Jujun S. Suryasumantri 1985. Ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang ada. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan ontologi mempertanyakan tentang objek apa yang ditelaah ilmu. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membutuhkan pengetahuan. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek penelaahan yang berada dalam batasan pra-pengalaman dan pasca pengalaman diserahkan kepada pengetahuan lain. Dalam kaitannya dengan kaidah moral, objek penelaahan kegiatan keilmuan tidak boleh melakukan upaya yang bersifat mengubah kodrat manusia, merendahkan martabat manusia, dan mencampuri masalah kehidupan serta bersifat netral terhadap nilai-nilai yang bersifat dogmatik. Pendekatan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Jujun S. Suryasumantri 1945. Dalam kaitannya dengan ilmu, landasan epistemologi mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya, cari, atau teknik, atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Dalam kaitannya dengan moral, dalam proses kegiatan keilmuan, setiap upaya ilmiah harus ditunjukkan untuk menemukan kebenaran yang dilakukan dengan penuh kejujuran tanpa mempunyai kepentingan langsung tertentu dan hak hidup yang berdasarkan kekuatan argumentasi secara individual. Jadi ilmu merupakan sikap hidup untuk mencintai kebenaran dan membenci kebohongan. Pendekatan aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Jujun S. Suryasumantri tahun 1985. Sebagai landasan ilmu, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasional metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional? Pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Sikap ilmiah dan tanggung jawab ilmuwan. Yang pertama, ilmu adalah suatu cara berpikir tertentu mengenai suatu objek dengan pendekatan yang khas sehingga menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah dalam arti bahwa sistem dan struktur ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Yang kedua, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang bersifat kritis, rasional dan logis, objektif dan terbuka. Yang ketiga, namun yang juga penting adalah apakah pengembangan pengetahuan ilmiah itu membawa dampak positif dan baik bagi manusia atau sebaliknya, justru membawa keburukan. Dan terakhir, oleh karena itu, penting sekali sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Dan di sini letak moralitas dari seorang ilmuwan dalam pengembangan ilmu, baik itu menyangkut tanggung jawabnya terhadap tata alamiah,
terhadap manusia maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ilmiah menurut Abbas Hamami adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya rasa pamrih, yaitu suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif. Yang kedua, bersikap selektif, yang menyangkut cara mengambil kesimpulan yang beragam, macam-macam metodologi, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Yang keempat, adanya sikap berdasarkan pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Yang kelima, selalu tidak merasa puas dengan hasil penelitiannya sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan riset dalam hidupnya. Dan yang terakhir, memiliki sikap etis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kebahagiaan manusia dan untuk pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan TAP MPRI nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Tanggung jawab ilmuwan. Ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Sekiranya hasil karya itu memenuhi syarat keilmuan, maka dia diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat tersebut. Dengan perkataan lain, penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Peranan individu inilah yang bersifat dominan dalam kemajuan ilmu yang dapat mengubah wajah peradaban. Kreativitas individu yang didukung oleh sistem komunikasi sosial yang bersifat terbuka menjadi proses pengembangan ilmu berjalan secara efektif. Maka jelaslah bahwa seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, bukan saja karena dia adalah warga masyarakat yang kepentingan terlibat secara langsung di masyarakat, namun yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Implikasi penting dari tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah bahwa setiap pencarian dan penemuan kebenaran secara ilmiah harus disertai dengan landasan etis yang utuh. Proses pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah yang dilandasi etika merupakan kategori moral yang menjadi dasar sikap etis seorang ilmuwan. Ilmuwan bukan saja berfungsi sebagai penganalisis materi tersebut, tetapi juga harus memiliki moral yang baik. Dan yang terakhir, tanggung jawab etika. Di bidang etika, tanggung jawab ilmuwan bukan lagi hanya memberikan informasi, namun juga memberikan contoh bagaimana bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, kukuh pada pendirian yang dianggap benar dan berani mengakui kesalahan. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin, berdasarkan rasionalitas dan metodologis yang tepat. Secara moral, seorang ilmuwan tidak akan membiarkan hasil penelitiannya digunakan untuk tujuan yang melanggar asas-asas kemanusiaan.